Oke teman-teman, jadi kayaknya udah lama banget ya saya nggak jawab Q&A. Jadi saya akan coba jawab lagi ya beberapa pertanyaan yang menarik. Salah satunya di sini adalah idempotent request. Jadi dulu banget itu sempat juga saya proses interview gitu ya, itu sering banget ditanyain yang namanya idempotent. Dan lucunya itu banyak yang nggak tahu apa itu idempotent. Jadi di sini pertanyaannya adalah idempotent request. Ada best practice nggak agar API yang kita buat ya itu menjadi idempotent, terutama API yang berupa transaksi insert ke database. Agar kalau terjadi double call ke API kita, tidak terjadi double insert. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu idempotent mungkin bingung ya dengan pertanyaan ini maksudnya apaan. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti, berarti teman-teman wajib tonton video ini. Oke, kita detailkan ya pakai diagram. Oke, saat kita bikin API, contohnya di sini kita bikin API gitu ya. Itu kan rata-rata ya anggap aja banyak API-nya itu kan dia biasanya pakai database ya. Dan biasanya yang paling sederhana API itu kan pasti ada yang namanya ini ya, CRUD ya. Create, read ya, update, delete. Nah, seperti ini. Jadi CRUD. Oke, kalau kita bikin API, itu kan pasti banyak banget API itu kan biasanya kan pakai HTTP method ya. Jadi ada misalnya get, gitu ya. Ada post, put, page, dan delete. Oke, idempotent itu maksudnya adalah kalau misalnya ada orang yang mengirim request yang sama, itu gimana caranya hasil akhirnya harus sama. Nah, cuma memang pada kasus tertentu kita agak sedikit bingung ya, ngebedain ini tuh request-nya tuh sama, atau memang dikirim 2 kali, memang ekspektasinya pengen 2 kali. Contoh misalnya kayak gini, saya mau masukin nama Eko. Habis itu saya ngirim lagi, saya mau masukin nama Eko lagi. Pertanyaannya 2 request ini tuh orang nggak sengaja ngirim 2 kali, atau memang ini ya, atau memang pengen 2 kali masukinnya gitu ya. Jadi itu yang jadi pertanyaannya. Oke, kalau API-nya itu adalah get, itu simple banget. Get itu kan cuma ngambil data ya. Jadi dia pasti narik data. Jadi kalau misalnya saya bikin atau narik API seperti ini, contohnya saya get ke API misalnya produk 1 gitu ya. Mau saya kirim sekali, mau saya kirim 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita bisa anggap itu request yang sama gitu ya. Jadi kita akan balikan data yang sama terus, yaitu produk yang 1. Selesai. Jadi secara HTTP, get itu biasanya memang idempotent ya. Jadi itu memang idempotent, jadi get itu. Jadi artinya responsnya bakal sama terus ya. Jadi mau berkali-kali pun nggak masalah. Nah, kita bahas yang paling gampang dulu, delete. Gimana kalau delete? Delete juga sebenarnya sama ya. Delete juga itu bisa dianggap salah satu yang idempotent. Jadi contohnya saya mau delete API products 1 gitu ya. Request pertama mungkin saya akan hapus dari database, tapi request kedua itu kan saya sesimpel tinggal cek aja di database ada atau enggak. Kalau misalnya ada, ya saya hapus. Kalau enggak ada, ya saya ignore, selesai. Jadi mau orang itu ngirim berkali-kali, kita tidak akan istilahnya itu delete record yang tadinya record pertama di delete, record keduanya tiba-tiba jadi error gitu ya. Enggak kayak gitu. Jadi biasanya kalau nge-delete data yang sudah tidak ada, ya kita balikin ya udah nggak masalah gitu ya. Nah, jadi itu biasanya untuk delete. Jadi delete itu kita bisa anggap juga itu gampang untuk handle idempotence-nya. Jadi kalau ada orang ngirim 2 kali delete-nya, ya udah sesimpel kita tinggal cek satunya adalah sukses, yang keduanya ya udah kita ignore aja, selesai. Oke, gimana dengan put atau juga patch? Put atau patch itu kan dia itu kayak nge-update data yang sudah ada. Ini sebenarnya untuk dibikin idempotent-nya juga gampang. Jadi kalau misalnya kita ada lagi ya put atau patch, itu misalnya ke API produk 1 misalnya. Nah, seperti ini. Jadi kita put itu kan jadi nge-replace ya. Jadi kita kirim data total. Kalau patch itu kita nge-update sebagian. Kalaupun misalnya dia orang ngirim berkali-kali gitu ya, tapi kan data yang dikirimnya bakal sama. Dan yang di update-nya itu adalah produk yang 1 misalnya. Jadi sebenarnya
Untuk API put atau patch, itu simple juga untuk handle idempotensinya ya. Jadi kalau misalnya, bahkan ini nggak perlu ya, ya udah terima aja recordnya, langsung kita update di database, selesai gitu ya. Jadi kalau orang, saya ngupdate dari Eko jadi misalnya Budi, tiba-tiba saya malah ngirim lagi Budi lagi, ya udah simple kan, tujuan akhirnya berarti jadi Budi. Jadi itu nggak masalah juga. Jadi kalau untuk yang put atau patch, itu sebenarnya udah oke juga secara idempotensinya ya. Jadi mau dikirim berkali-kali pun, kalau memang yang request-nya itu sama, pasti hasil akhirnya juga bakal sama. Oke, yang jadi permasalahan adalah gimana dengan kasus yang POS ya. Jadi yang POS ini problemnya adalah digunakan untuk meng-create data atau membuat data. Oke, anggap aja saya post data, jadi kan nanti postnya kayak gini. Post misalnya ya, API products. Misalnya saya ngirim data post API products, nama produknya misalnya handphone iPhone gitu ya. Entah gimana caranya gitu ya, si kliennya itu malah ngirim 2 kali. Jadi saya ngirim 2 kali post dengan nama yang sama, handphone iPhone gitu ya. Problemnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah biasanya kalau misalnya kita membuat, biasanya kan kalau kita menggunakan ID database, kita kan waktu insert ke database, itu kan pasti, misalnya di sini ya, ini insert ke API, berarti kan nanti dia akan insert ke database. Nah, biasanya kan dia ada satu tabel, ya, seperti ini. Itu kan pasti ada ID, ya, lalu nanti ada name, misalnya, seperti ini. Nah, problemnya banyak yang bikin ID-nya itu, dia random ya. Random tuh ya bisa auto increment contohnya, atau bahkan pakai UUID. Problemnya adalah kalau saya nanti kirim produk 2 kali, berarti yang terjadi nanti saya akan bisa aja, data yang pertama misalnya ID-nya 1 gitu ya, lalu name-nya iPhone Pro Max gitu ya. Lalu nanti karena saya ngirim 2 kali, jadi nanti dia ada 2 iPhone Pro Max juga. Nah, jadi ini problemnya. Problemnya adalah, sekarang pertanyaannya gimana caranya nih untuk ngehindarin idempotensi kalau ternyata user itu memang sebenarnya dia itu bukan pengen bikin 2 kali, tapi emang nggak sengaja keklik 2 kali misalnya gitu ya. Atau bahkan mungkin tombol ini ya, tombol web kita misalnya ketika diklik itu nggak otomatis disable. Jadi tombolnya masih bisa diklik, tapi ternyata koneksinya lemot, sehingga seakan-akan orang mikir, loh ini udah dikirim atau belum gitu ya. Lalu dia kirim lagi, jadi ke-create 2 kali. Jadi akhirnya jadi 2 data yang yang berbeda ya, padahal harapannya cuma 1 data. Oke, sekarang pertanyaannya gimana caranya kalau misalnya kita pengen ini biar idempotent. Nah, untuk membuat proses pembuatan data itu jadi idempotent, sebenarnya caranya simple. Kita tinggal bikin satu unique ID ya. Unique ID itu bisa disimpan sebagai primary key, cuma kalau disimpan sebagai primary key mungkin agak sulit ya. Masa nanti primary key-nya harus dikirim sama user gitu ya. Apalagi kalau primary key-nya auto increment kayak gini misalnya. Jadi 1, 2, dan seterusnya. Itu kan nggak mungkin nanti ada orang masukin 1, tiba-tiba besok ada orang masukin 3, balik lagi ke 1, itu kan agak ribet. Biasanya sih kalau ID tetap mungkin auto increment atau mungkin pakai UUID. Artinya biasanya untuk ID-nya itu biasanya tidak dikirim dari kliennya ya, atau request atau usernya. Terus gimana caranya? Nah, caranya adalah kita bisa bikin satu unique column lah istilahnya itu, untuk menghindari terjadi double create seperti ini. Contoh ya, jadi biasanya ini kasusnya beda-beda ya, jadi baik lagi tergantung gimana kasus teman-teman. Kalau contohnya di e-commerce, itu setiap produk itu pasti ada yang namanya SKU ya. Jadi tidak mungkin produk itu kalau di e-commerce itu tidak ada SKU-nya. Pasti ada SKU-nya. SKU itu unik. Dan baik lagi ya, uniknya per apa. Anggap aja saya satu seller gitu ya. Ya berarti uniknya per satu seller. Tapi kalau teman-teman bikin e-commerce-nya yang multi seller, ya berarti kombinasi uniknya adalah SKU plus seller ID-nya. Jadi kalau nanti dia punya, berarti di sini kan ada seller ID gitu ya. Nah ini kombinasi uniknya itu ya 2 kolom ini. Jadi baik lagi nanti kasus teman-teman kayak gimana. Ya kita versi simple dulu aja, misalnya SKU di sini. SKU itu misalnya ya, tiap kita bikin barang itu harus ada SKU-nya.
Sesimpel kalau teman-teman bingung SKU itu apaan, ya anggap aja misalnya kayak barcode di produk gitu ya, itu SKU-nya. Walaupun sebenarnya itu nggak wajib jadi SKU ya. Tapi intinya tiap produk biasanya ada ID uniknya. Ya, biasanya adalah namanya SKU kalau di toko online ya. Jadi simpelnya waktu saya ngirim data, contohnya oke saya mau create iPhone Pro Max, lalu saya bilang SKU-nya itu adalah, contohnya di sini SKU-nya adalah iPhone Pro Max 15 gitu ya. Atau ya pakai kode misalnya ya. Apple phone 15 gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu kan otomatis ini akan disimpan di kolomnya ya, di kolom SKU. Nah, ketika ternyata malah double request ya. Jadi nanti malah kekirim 2 kali. Nanti dia akan kirim lagi. Pasti request keduanya itu akan error ya. Kenapa errornya? Karena SKU ini kan unik, sedangkan dia mengirimkan iPhone 15 yang sama. Kalau misalnya unik, ya itu otomatis akan error. Nah, paling yang membingungkan mungkin kalau ternyata dia malah double klik, entah gimana caranya gitu ya, usernya ngedouble klik, pasti kan nanti respon yang terakhir kelihatan itu kan respon yang kedua ya. Karena respon pertama mungkin anggap aja webnya belum nge-refresh, tiba-tiba dia malah klik lagi, habis itu respon keduanya otomatis error. Jadi somehow kelihatannya itu waktu dia buka webnya itu kok jadi error gitu ya. Padahal kan saya baru bikin satu produk, kenapa responsnya error? Nah, pada kasus kayak gini, nah kalau misalnya teman-teman ada semacam pengaman kayak SKU kayak gini contohnya ya, jadi biar dia tidak double record datanya, mungkin teman-teman bisa ganti proses postnya. Jadi postnya itu tidak hanya untuk ini aja, tidak hanya untuk insert. Tapi kalau teman-teman detect misalnya SKU yang sama, teman-teman replace datanya. Ya, jadi itu untuk ngejaga aja. Jadi contohnya request pertama insert gitu ya. Request kedua kita tahu nih ada SKU-nya ya. SKU-nya unik dan nggak bisa nih. Ya teman-teman jangan reject, abis itu jangan tampilkan halaman error. Kalau kayak gitu mungkin nanti si usernya bakal bingung. Saya baru pertama kali create kok error gitu ya. Nah teman-teman bisa ya logic aplikasinya diganti, kita cek kalau SKU-nya udah ada, ya udah kita update aja. Jadi somehow di sini request-nya tetap satu. Jadi request yang kedua itu prosesnya bukan lagi create, tapi update yang sudah ada. Jadi dengan seperti itu hasil akhirnya itu tetap satu record. Jadi dengan seperti itu postnya pun bisa kita bikin sebagai idempotent ya. Nah tapi baik lagi ya, tidak semua memang harus dibikin idempotent. Itu balik lagi aja ke kasus teman-teman. Tapi biasanya dalam HTTP ya atau API itu metode get, put, patch dan juga delete itu by default memang harusnya sudah idempotent ya. Tapi yang post itu opsional, jadi tidak wajib idempotent. Tapi kalau teman-teman mau jadikan dia sebagai idempotent, ya salah satu caranya adalah seperti ini. Ya teman-teman bisa nambahin unique ID ya, unique column. Lalu teman-teman kirim unique column-nya itu sebagai ya ID yang dikirim sama si usernya. Dengan seperti itu ketika double request, nggak akan mungkin terjadi double record. Jadi ini tentang idempotent request.